program studi Sarjana Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Samarang. Aku Maulida. Aku Zakia. Aku Jihan. Aku Frida. Aku Zaskia. Di video ini kami akan membahas tentang Universal Health Coverage atau UHC dan bagaimana BPJS Kesehatan atau JKN menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang adil dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia. Yuk simak videonya. Secara sederhana, UHC berarti setiap orang bisa mendapatkan layanan kesehatan yang mereka butuhkan kapan saja tanpa harus takut terbebani biaya besar yang bisa membuat kondisi ekonomi keluarga terganggu. Jika bukan hanya sekedar memiliki kartu BPJS, tapi juga memastikan akses kesehatan yang merata dari kota sampai desa. Kakak, Iya kak, tahu nggak pentingnya UHC? apa ya pentingnya UHC itu? Jadi, pentingnya UHC ini yang pertama memberikan akses pelayanan kesehatan tanpa memandang status ekonomi atau sosial. Hal ini memastikan bahwa setiap individu akan memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan perawatan medis yang mereka butuhkan. Nah, yang kedua ini, UHC juga mendorong pergeseran paradigma dari fokus perawatan kuratif menjadi penyakit. Dengan adanya pelayanan kesehatan yang promotif dan preventif akan lebih diperhatikan dan dapat mengurangi beban penyakit yang dapat juga melalui upaya promotif dan preventif ini. Nah, yang ketiga ini, UHC juga memberikan perlindungan finansial pada individu dan keluarga yang mengalami keberatan soal biaya yang tinggi. Dengan adanya ini, jaminan kesehatan yang komprehensif ini, individu tidak perlu khawatir tentang beban ekonomi. Nah, dengan akses pelayanan UHC ini, kita dapat mendapat kualitas yang lebih merata, individu yang lebih mudah mendapat diagnosis dini, pengobatan yang tepat, perawatan yang memadai. Kita juga mengurangi angka kematian yang seharusnya dapat dicegah. Begitu. Oh gitu ya pentingnya UHC itu ya. Terima kasih ya kak. Iya. Kalian tahu nggak, per 31 Oktober 2025, jumlah peserta program JKN udah mencapai 280 juta lebih loh. Tepatnya 281.716.281 orang. Artinya sebagian besar penduduk Indonesia udah terlindungi nih jaminan kesehatan nasionalnya. Tapi pesertanya itu terbagi ke beberapa kategori. Yang pertama ada APBI APBN, yaitu masyarakat yang iurannya dibayar pemerintah pusat melalui dana APBN. Program ini ditujukan untuk masyarakat yang kurang mampu yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, jumlahnya sekitar 41,13%. Yang kedua, ada PPU-PN, yaitu PNS pusat dan daerah, TNI dan Polri yang iurannya dibayar oleh pemerintah, persentasenya sekitar 7,30%. Yang ketiga, ada peserta PPBU, pekerja mandiri. Jenis kepesertaan ini meliputi pekerja seperti wirausaha, pedagang, petani, freelancer, atau pekerja informal lainnya. Jumlahnya mencapai 11,39%. Lalu ada PBI APBD, iurannya ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah daerah melalui dana APBD, diperuntukkan untuk fakir miskin dan orang yang tidak mampu secara ekonomi, jumlahnya sekitar 21,75%. Yang keempat itu ada PPU-BU, yaitu karyawan dari perusahaan baik BUMN, BUMD, atau swasta. Mereka ini wajib membayar iuran program JKN sebesar 5% dari gaji bulanan, di mana 4%-nya itu dibayarkan oleh perusahaan dan 1% dipotong dari gaji pekerja. Jumlahnya itu 16,54%. Dan jenis yang terakhir itu yaitu bukan pekerja. Kelompok ini jumlahnya kecil, sekitar 1,88%. Misalnya pensiunan atau orang yang tidak bekerja tapi daftar sebagai peserta program JKN. Mari kita membahas sekilas perbandingan. Indeks cakupan layanan UHC memberikan gambaran seberapa jauh masyarakat Indonesia mendapatkan layanan kesehatan esensial. Menurut WHO, Indonesia indeks ini tercatat 55 pada tahun 2021, yang dimana angka itu mengartikan ada sebuah kemajuan, tetapi masih ada yang perlu diperbaiki. Di tingkat ASEAN, skor pada tahun 2021 di kisaran 52 sampai 89. Dari beberapa negara dengan indeks terendah sampai dengan negara seperti Singapura yang mencapai 89 pada tahun 2021.
Hal ini menunjukkan bahwa adanya ketimpangan capaian layanan kesehatan di berbeda negara. Contohnya seperti Thailand dan beberapa negara Asia Timur yang lain menempati skor di atas 80. Sementara negara seperti Kamboja atau Myanmar masih di bawah 60. Artinya, akses dan kapasitas layanan di masing-masing negara masih sangat berbeda. Lalu, apa sih pesan singkatnya? Jadi, melihat data ini, kita bisa melihat bahwa BPJS atau JKN bukan sekedar program bantuan, tapi fondasi kesehatan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Yuk cek status kepesertaanmu hari ini. Dan jadilah bagian dari upaya nyata supaya setiap orang di kota maupun di desa bisa memperoleh layanan kesehatan tanpa takut terbebani biaya besar. Karena setiap kesehatan terjaga, masa depan pun lebih terjamin. Kesehatan untuk semua, masa depan untuk semua. Mari kita jaga diri kita, keluarga kita, dan masa depan.